Bos, nih bos, kita mau unboxing bos ya. Pompa sumur, kita unboxing bos. Buat yang belum tahu ya, siapa tahu pengen jelas gitu ya, pengen jelas lihatnya. Kalau lihat di online di gambar mungkin kurang jelas ya kan. Nah, kalau di unboxing gini kan jelas banget bos ya kan. Real ya kan, gambarnya real. Kadang kalau online tuh foto comot-comotan ya, nyomot-nyomot dari mana aja dicomot aja, jadi nggak foto asli gitu ya. Jadi ini yang realnya bos, unboxing bos. Nah ini dia Panasonic bos. Nah kenapa aku pilih Panasonic, kenapa nggak pilih Shimizu aja? Ini tergantung selera bos ya. Sebenarnya ada yang lebih murah dari ini, yang merek-merek lain, cuman karena aku pengen yang silent, jadi aku beli yang Panasonic bos. Soalnya yang Panasonic ini menurut kakek Google yang paling silent itu Panasonic bos, karena ini made in Jepang. Ini dinamonya presisi banget ya, jadi dia silent ya. Jadi kita coba ya, beneran nggak nih? Balikin aja, biarin aja bos, yang usah takut rusak, beli lagi yang baru bos ya kan bos. Ya nanti kalau yang pengen beli kayak gini juga, nanti link pembelian di sini bos, biasanya di pojok sini kalau nggak di sini nih, atau nanti di bawah video di deskripsi ada tulisan selengkapnya, klik aja bos, nanti link pembeliannya bos. Ini juga aku belinya aku udah cari yang termurah ini bos, tapi di atasnya ini masih ada lagi bos, itulah bos. Cuman karena tadi pembelinya tuh lama ya, karena aku catnya lama nggak dibalas-balas, jadi aku males gitu ya. Jadi udahlah aku beli yang responnya cepet aja lah, soalnya buru-buru kan. Jadi akhirnya aku belinya yang di bawahnya itu bos. Seharusnya tadi aku tuh beli yang apa ya namanya ya, DP apa ya, DP 30 ya kalau nggak salah. Ini mereknya apa nih? Oh, GA 126 jack ya. Tadi setelah aku pengen belinya yang GA 130 jack. Nah itu yang terbarunya bos ya, jadi lebih baru daripada yang ini gitu. Tapi untuk speknya sebetulnya sama ya, bedanya dia lebih silent lagi, untuk di bagian otomatisnya dia lebih silent lagi ya. Tapi kalau suara dinamo silentnya sih katanya sama bos ya, kata Mbak Google ya. Ini garansi bos ya, garansi 3 tahun ya dinamonya ya. Kenapa kayak gini ya mesinnya ya? Kemarin yang aku beli mesin jet pump itu yang merek Dapking 387, itu dia udah tinggal masang doang gitu ya, nggak pretelan kayak gini ya, udah langsung pakai aja gitu ya. Dan dia juga panjang modelnya ya kan, panjang banget bos kalau yang jet pump. Nah kalau ini tuh pendek banget ya, karena aku juga beli jet pump percuma bos ya. Kalian juga kalau beli jet pump percumanya apa? Kalau lubang sumur kalian kecil ya, misalnya hanya muat dimasuki pipa 3/4 atau pipa setengah, percuma kalian beli jet pump, itu nggak akan berguna. Mesin jet pumpnya nggak bisa dipakai gitu ya. Bisa dipakai, cuman fungsinya jadi bukan jet pump gitu ya. Jadi yang dipakai hanya satu pipa doang, sedangkan pipa yang bawahnya nggak dipakai, ditutup gitu. Kayak punya aku yang sekarang tuh kayak gitu bos. Jadi yang bawahnya ditutup, yang dipakai yang tengah buat ke bawah, yang atas buat ke keran. Jadi dipakai dua doang, jadi yang paling bawah nggak dipakai. Karena sumur gue tuh hanya muat pipa 3/4 in. Nah makanya gue akhirnya beli ini bos ya. Nah ini kalau pompa ini dia bisanya nyedotnya 9 meter ya. Nah kalau yang jet pump yang tadi aku sebutin itu juga, dia juga bisanya hanya 9 meter bos.
kalau dia difungsiinya bukan sebagai jet pump. Tapi kalau sebagai jet pump dia bisa 40 meter gitu ya. Jadi makanya aku percuma kalau aku beli jet pump lagi, ngapain ya kan, mahal. Udah gitu juga fungsinya nanti fungsinya nggak jet pump, fungsinya jadi sumur biasa. Jadi aku beli yang sumur dangkal aja gitu. Meskipun ya boran di sumurku itu 16 meter ya, tapi kalau aku pasangi pipa 16 meter pakai jet pump yang bisa naring 40 meter itu ya, tetap malah nggak bisa keluar airnya gitu ya, malah nggak bisa keluar bos. Jadi jangan salah ya, pemula-pemula nggak tahu nanti masang pipa mesin baru, kalau salah masang pipa, kalau kepanjangan malah nggak keluar ya. Kalian beli pompa apa aja lah ya, pompa apa aja, kalau kalian pipanya kalian cuman masuk satu ke dalam sumur ya, sumur kalian misalnya dalam banget, kalian meskipun pakai jet pump yang mahal banget ya, tetap aja bos ya malah nggak akan bisa nyedot kalau dalam tuh, nggak bisa, jadi percuma. Jadi mending kalian beli yang kayak gini aja, yang biasa, yang nyedotnya 9 meter gitu ya, lebih murah gitu ya. Gambarnya besar ya, tapi ini kok kecil ya, kalian jelaskan lihatnya ini otomatisnya bos ya. Jadi ini dia udah ada otomatisnya, udah ada tabungnya juga ya. Ini tabungnya masangnya samping sini bos. Gokil ya, tabungnya kecil banget, masangnya di samping, lagi tidur ya. Harusnya kan di atas ini ya, tegak ya. Kalau di samping gini, kalau tabungnya besar takutnya di sininya patah bos, tak kuat ya. Tapi karena ini kecil ya, makanya mungkin di kecil, bebannya ringan, jadi taruh di samping gitu ya. Nah jadi ini tabungnya, ini otomatisnya, jadi supaya kalau mesin tuh bisa nyala hidup sendiri gitu ya, mati sendiri kalau keran ditutup, kalau keran dibuka hidup sendiri ya. Ini tujuannya ya, otomatis. Nah kalau kalian nggak mau yang model begini, kalian pengennya lebih murah, kalian beli jangan yang otomatis, beli yang manual, harganya lebih murah lagi ya. Bedanya itu bisa, kalau nggak salah bedanya 200-an, ada yang 200, ada yang 2,5 bedanya ya, bahkan ada yang bedanya 300 ada ya. Cakep banget sih bos ini ya. Nah ini aku milih Panasonic karena aku milih yang silent ya. Kalau Shimizu itu dia suaranya lebih keras daripada ini, makanya aku beli ini. Padahal Shimizu lebih murah ya dibanding sama ini, beda 100, ada yang beda 100, ada yang beda 200 Shimizu untuk yang sekelas ini gitu ya. Itulah lebih hemat Shimizu gitu ya. Cuman aku pengen yang silent bos, nggak mau berisik-berisik, soalnya kadang aku malam sering pakai air biar nggak berisik gitu kan. Nah jadi aku yang Panasonic bos, ini bos ya. Itu 25, dia modelnya impellernya jadinya kecil kayak gini ya, beda sama jet pump tuh impellernya gede banget ya, 2 kali lipat dari ini ya, kayak gini bos. Nah terus ini bos ya, ini lubang buat keran bos nih. Ini buat lubang masuk ke keran, ini ukurannya nggak tahu berapa ini bos, yang jelas ini besar ya. Ini mungkin 1 in bos, kayaknya sih 1 in ini. Nah ini lubang ke keran ya, terus lubang untuk ke sumur, bener ya. Nah ini yang ke sumur ini bos ya, ini yang ke sumur ini bos. Terus ini yang buat mancing nih ya, ini buat mancing. Keras sekali bos, bener ya, ini buat mancing ya. Nah, ini kosong ya, nggak dikasih sambungannya ya. Kalau ini buat mancing dikasih tutupnya ini ya, bener ya. Ini yang buat mancing, kecil sekali, buat mancingnya kecil banget ya. Ini buat mancing. Lubang tabungnya ini lumayan besar ya, kalau segini kayaknya worth it sih kayaknya. Ini juga kayaknya otomatisnya kayaknya juga gede ya lubangnya ya, nggak tahu deh kalau dibuka.
Karena biasanya kalau sini lubangnya kecil dia susah. Kalau dibikin hidupnya gampang, matinya susah. Kalau dibikin matinya gampang, hidupnya susah. Ini kebalik-balik gitu bos. Kalau lubang otomatisnya ini kecil. Karena apa? Air yang dari dalam sini buat nendang ke sininya tuh susah gitu bos. Jadi susah buat matiinnya gitu, atau susah buat ngidupinnya gitu ya. Kalau ininya besar dia gampang gitu bos. Nah gitu aku pernah juga punya yang itu apa? Yang otomatisnya model kecil begini. Mesinnya itu pakai yang semi jet gitu ya, semi jet pump. Tapi nggak tahu kalau yang ini ya, ini kan Panasonic ya, Panasonic. Terus ininya juga bawahnya. Kalau yang dulu aku yang apa, yang semi jet pump itu dia emang nggak ada lubang buat ininya, jadi belinya tuh emang dia manual, cuman aku bikinin gitu ya, aku bikinin kayak gini di tabungnya gini bos. Jadi masangnya di tabungnya, masang ininya di tabungnya gitu bos. Mungkin kurang worth it kali ya. Jangan dibuka gas nitrogen, jangan dibuka. Gimana kalau dipotong ya, dibelah. Oke bos. Terus apa lagi bos? Oh ya, untuk lubang ini juga kayaknya ini ukurannya sama ya, sama ini. Kayaknya sama-sama 1 in. Jadi kalau kalian mau ke bawahnya ini pakai 3/4, jadi beli soknya ini ukurannya 1 sok gitu ya, 1 sok. Ujung sini ukuran segini 1 in, terus ujung yang sebelahnya ini ukuran 3/4 in gitu ya, biar masuk ke peralonnya gitu. Ini juga sama ya, yang ini kayak gitu belinya ya. Kabel listriknya pelit banget ya, masa kayak gini ya, nggak dikasih colokan ya. Jadi kita colokannya harus kita beli sendiri colokannya bos, cuma dikasih kabelnya doang kayak begini ya. Wah, ini sih tidak mempermudah konsumen ya namanya ya, tidak memudahkan konsumen ya, tidak memanjakan konsumen lah. Konsumen itu kan harusnya dimanja-manja supaya gampang gitu ya, beli itu tinggal make aja, nggak ribet gitu ya. Seharusnya ini colokannya dikasih, ini shocknya juga dikasih gitu ya, kalau perlu peralonnya juga dikasih gitu ya. Jadi bener-bener tinggal make doang gitu ya kan. Oke bos ya, segini doang ya, apalagi mau direview bos ya. Palingan kalau dinamonya ini bos ya, di dalam sini nih dinamonya ya, ini bos, ini dinamonya bos. Jadi sebetulnya ini ya cuman 3 macam gitu ya, ini dinamo, tabung, otomatis gitu ya, cuman itu aja sih ya. Nah kalau yang di sininya ini untuk kabel-kabel gitu bos. Jadi mungkin di sini juga ada kapasitor kali ya, kalau dia pakai kapasitor ada di dalam sini nih. Kalau ini dinamo ya di dalam sini ya, ini ada, mungkin ada kipas di sini nih kayaknya, tapi nggak kelihatan ya. Mungkin ada nih kipas, kayaknya itu kipasnya itu bos ya. Ini kipas di balik ini ada kipas. Ini speknya bos, kelihatan nggak bos? Speknya ini daya hisap 9 meter ya, pipa hisap dorong 1 in. Nah bener bos, tebakan saya 1 in ya. Suhu air maksimal 45 derajat, kapasitas 6 sampai 26 liter per menit. Saklar tekan 1,1 sampai 1,8 kgf cm kubik, itu untuk otomatisnya ya. Diperdagangkan oleh PT Setrindo Prima Jakarta, Panasonic ya. 125 watt. Arus masukan 1,55 ampere. Sumur dangkal ya. Sumur dangkal bos. Jadi ini hanya 9 meter bos. Bawahnya kayak gini bos, bawahnya kayak gini ya. Ini bos ya, meskipun ini 9 meter, kalau air kalian tuh hanya 6 meter udah ada air ya, dari atas sampai ke bawah itu 6 meter udah ada airnya ya. Kalian mending pasang pipanya itu ke bawah
8 meter aja, jangan 9. Karena apa? Supaya sedotannya itu lebih kenceng bos, kenceng banget gitu ya. Kalau kalian pasang 9, ini kan maksimalnya bos, jadi dia mesin ini bakalan bekerja dengan kemampuan ekstra bos, dengan sekuat tenaga. Dia ibarat orang kerjanya tuh bener-bener maksimal banget ya, sampai ngos-ngosan banget gitu ya, gitu bos. Jadi mendingan kita ringanin sedikit ya, mending kita pakai 8 atau 8,5 ya ke bawahnya gitu ya. Apalagi 5 meter udah ada air gitu ya, bahkan kalian bisa pakai 7 meter aja nggak masalah. Jadi semakin kalian pakai pipanya itu pendek, sedotannya ini semakin kencang, kerja mesin semakin ringan, mesin semakin awet gitu bos ya. Jadi bukan semakin kita dalemin pipa itu semakin kencang airnya, itu salah bos. Semakin kita dalam justru airnya itu malah semakin pelan keluarnya ya, nggak kencang tuh, karena mesin berat nyedotnya bos. Nah untuk itu aku saranin buat kalian, kalau yang mungkin belum bikin sumur, mau bikin sumur, kalian mendingan atau mau kalian ngebor baru, kalian ngebor tuh nggak usah dalam-dalam ya, kalian ngebor 11 meter aja ya, 10 atau 11 aja ya, 11 lah sedang ya. Jadi seumpama kalian pakai pipa yang ukuran 9 meter ya, kalian maksimalin ini kerjanya dia. Kalau sumur bornya 11 berarti kan dari pipa yang menggantung itu sampai ke bawah itu masih ada 2 meter air gitu ya di bawah. Jadi otomatis nanti peralon kalian itu klepnya itu masih tenggelam ya, masih tenggelam 2 meter ya dari tanah yang di bawah gitu ya. Dan jarak 2 meter itu kan jauh bos, jauh ya. Jadi pasir-pasir apa mungkin nggak kesedot ya kan, karena masih dalam gitu ya. Jadi kan nggak perlu ngebor tuh sampai 40 meter 50 meter, mau ngapain gitu ya kan, mesinnya aja cuma bisa 9 meter gitu ya kan. Kecuali emang kalian air itu 9 meter belum ada air nih misalnya ya kan, 9 10 belum ada air ya, kalian nggak masalah, kalian dalemin ya, kalian harus beli mesin jet pump. Dan kalian ngebornya juga harus pakai peralon yang besar ya, jangan peralon kecil, karena jet pump tuh harus 2 peralon masuk ke dalam sumur, dan peralonnya harus besar bos. Peralonnya harus 1 in 2 picis ya, berarti 2 in kan, 2 in harus bisa masuk ke dalam sumur gitu bos. Berarti kan kalian ngebornya harus pakai pipa yang besar gitu ya. Kalau kalian cuma di tempat kalian banyak air 5 meter atau 6 meter 7 meter udah keluar air ya, nggak usah ngebor dalam-dalam gitu, pakai pompa biasa aja kayak gini ya, lebih murah gitu ya. Yang ngebor juga lebih murah ya kalau nggak dalam. Oke bos, ini nanti bakalan aku coba ya, cuman aku mau tes sekali lagi mesinku yang jet pump bos ya. Ini bos berantakan banget bos ya, ini aku ngerjain dari tadi malam ya, tadi malam kayak pagi kayak sore, ini belum kelar bos ya, belum keluar air juga ini. Nah ini aku masih mau nyoba sekali lagi nih, kalau nggak keluar ya udahlah, nih aku pakai yang baru aja dulu. Yang ini nanti aku tes lagi, aku betul-betulin lagi lah, karena aku udah pusing banget ini ya. Soalnya ini kalau aku tes ya nggak pakai sumur, pakai ember itu normal bos ya, keluar air gitu. Tapi kalau pakai sumur nggak keluar, makanya aneh banget ya, bener-bener aneh banget ya. Aku jadinya puyeng aku mikirin mesin ini ya, makanya ini aku mau aku singkirin dulu, nanti aku betul-betulin biar aku bisa nyantai. Jadi aku pasang yang baru dulu. Kalau yang baru nggak keluar berarti emang masalahnya itu emang dari pipa ini ke dalam sumur sono ya. Nah, cuman ya sumurnya juga udah aku tes nih, dia ini hanya 6,7 meter airnya itu udah ada ya, sedangkan ini kedalaman bornya ini 12 meter bos ya, ya kan, berarti kan di dalam nih airnya banyak banget bos, tinggi bos gitu ya. Tapi kenapa nggak keluar ya mesin itu, sungguh aneh. Maka nanti kalau pakai mesin baru nggak keluar juga, wah aneh banget kan.
aneh salahnya di mana gitu ya. Ini bos ya, ini sebetulnya jet pump bos ya, mesin ini bos, cuman jadi fungsinya nggak jet pump nih ya. Pipa yang bawah jadi aku sumbat, yang dipakai yang itu bos. Nah ini buat ke keran, yang itu ke sumur nih sambungannya ini. Nah, sambungannya ini masuk ke sono bos. Saya cuman pakai satu ya. Kenapa? Karena di sini ngebornya salah bos, cuman bisanya masuk satu pipa doang nih, pipa 3/4 gitu ya. Jadi percuma beli ini, nggak fungsi jetnya ini nggak kepake dia gitu, beli mahal-mahal nggak kepake. Makanya jadi aku nggak mau aku beli itu lagi, ngapain, sumurnya aja nggak bisa gitu kan. Kayak aku ya udah mending beli yang pompa sumur dangkal aja. Ini meskipun aku pakai ini ya, ini juga sama, bisanya dia cuma 9 meter bos, meskipun dia bisa 40 meter. Tapi karena fungsinya dia nggak dipakai nih, yang ini nggak dipakai, yang bawah itu nggak dipakai bos. Kalau yang bawah itu dipakai bisa 40 meter bos nyedot. Karena yang bawah nggak dipakai ya, ini dipakai, jatuhnya dipakai kayak sumur biasa gitu fungsinya, karena cuma satu pipa, makanya dia hanya bisa narik 9 meter tuh ya. Jadi jangan kalian ini bisa 40 meter, kalian cuman misalnya kayak gini pakai satu pipa, terus kalian ngebor ya 40 meter, kalian panjangin pipa sampai 35 meter ke dalamnya. Justru air sama sekali nggak bakalan bisa keluar tuh. Itu salah kaprah bos ya, salah banget bos. Nah untuk kasus mesin ini bos ya, ini airnya tuh benar-benar nggak bisa keluar bos. Padahal ini kalau aku pancing penuh bos, airnya ini penuh, dan airnya itu penuh terus, nggak bisa turun ya, karena emang udah pipa ini tuh udah sampai aku cabut sampai 3 kali ya, aku cek lagi dan semuanya udah rapet ya, nggak ada masalah, nggak ada yang bocor. Makanya di sini juga dia tuh penuh terus airnya ya. Terus impeller sama itunya juga udah aku ganti baru ya, impeller sama tutupnya itu udah ganti baru. Kalau sealnya aku cek juga masih rapet banget, dinamo juga masih kencang ya kan. Terus untuk adaptor juga ya, adaptor ini juga udah aku ganti baru ya. Untuk kapasitornya tetep bos nggak mau keluar. Ini aneh banget, asli aneh, bener aneh, sangat aneh. Di sini air juga udah aku cek ya, pipa juga ini udah aku pastikan ini tenggelam di dasar air 2 meter ya. Jadi tusen klepnya itu udah tenggelam di dasar air tuh 2 meter ya kan, seharusnya kan nyedot, tapi enggak. Makanya aku pusing banget aku mikirin ini. Jadi ini aku mau aku taruh dulu, ganti yang baru dulu dah. Nih bos ya, ini impellernya yang lama bos. Memang ini impellernya sudah kocak, makanya aku ganti baru, tapi tetap aja sama ya, ganti baru tetap nggak keluar juga air. Nih bos, nah ini kocak jauh bos nih, tuh kocaknya ini jauh, tuh kocaknya jauh ya, dia seharusnya ngepres. Kalau yang baru emang ngepres bos ya, kalau ini emang kocak. Tapi sama, maka yang baru ya sama, nggak keluar juga, bikin puyeng bos. Makanya ini peralonnya ini masih mau ku uji lagi bos. Tadi tuh aku masih nguji pertama kan, yang pertama aku justru pakai 12 meter bos ya, 12 meter. ya jelas nggak bakal keluar bos, 12 meter justru nggak bakal keluar ya, meskipun airnya di dalam tuh sampai 12 meter. Nah akhirnya aku potong, aku pakai 9,5 nggak keluar ya. Nah, karena aku mau coba potong lagi jadi 8, nanti kalau nggak keluar lagi potong jadi 7 ya, 7,5 lah. Soalnya ini airnya itu adanya di 6,7 meter baru ada air ya. Jadi mungkin maksimal pemotongan di 7,5 ini nanti. Kalau 7,5 masih nggak keluar air ya udah ya, nanti aku pikirin lagi lah puyeng.